Gamara Mento. Halo guys, ni hao, Gamara Mento. Jadi hari ini saya akan bikin podcast dan ini requestan teman-teman. Banyak teman-teman yang request untuk orang ini didatangkan. Ya. Karena di Makassar dia cukup populer, terus banyak juga fansnya. Bisa, Ay. Oke, oh orang Jawa ya Pak? Kayaknya orang Makassar nih. Nah langsung kita sambut nih Kakak Winda Anggreni. Ini kakak ya? Kakak. Oh, kakak ya? Bukannya Anda yang kakak. Ternyata saya ya yang lebih tua, tapi mungkin di kamera saya kelihatannya SMA gitu. Oh gitu. Kok langsung sinis? Kok langsung sinis? Nah, Winda sekarang kegiatan apa sih? Nih kalau boleh tahu nih. Kegiatannya baru selesai kuliah. Oh, happy graduation. Komunikasi ya kemarin? Iya. Siap. Terus seperti biasa jadi news presenter, jadi MC. Iya, seperti itu kegiatannya. Saya kira udah menikah, belum ya? Doain aja. Doain ya. Udah ada calon nih. Langsung ditembak guys. Langsung ditembak dong ya. Oke, Winda, gimana nih pengalaman, kan katanya sebelum kamu masuk ke dunia ini kamu sambil kuliah nih. Itu bisa bagi waktunya gimana itu? Bisa. Jadi saya bekerja itu untuk terjun di dunia TV itu semester 3. Semester 3? Wow. Oke. Semester 3 waktu masih kuliah itu tahun berapa? 2016. 2016. Itu sudah mulai kerja. Sempat agak keteteran juga sih untuk bagi waktunya. Karena pasti akan lelah kan ya. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Wow. Ini calon istri idaman guys ya. Dia mau kerja dari pagi sampai pagi. Biasanya laki-laki yang kayak gitu. Iya, jadi ini kita kerja pagi ketemu pagi gitu. Itu nggak dilarang sama orang tua tuh? Alhamdulillah sih nggak disupport, tapi sometimes orang tua juga tetap khawatir karena kan saya anak perempuan ya biasa. Oh perempuan ya Anda? Iya. Oh iya, bukan Banci Thailand ya. Bercanda. Nah jadi kamu tapi sempat nggak sih orang tua kayak kamu jangan ini deh sampai pagi gitu? Nggak pernah kayak gitu ya? Terkadang. Oh terkadang? Karena kan pulangnya biasa kalau habis nge-MC jam 12 malam. 12 malam. Itu ngomong sometimes juga jam 1 atau pernah juga jam 2. Itu karena rumah saya jauh ya. Oh iya, karena kalau masuk ke rumah kamu pakai paspor katanya ya. Karena rumah saya jauh dari daerah atau pusat perkotaan seperti itu. Jadi membutuhkan waktu 30 sampai 60 menit untuk sampai di rumah. Dan kamu yang nge-drive sendiri ya? Macet. Iya. Jadi yang butuh supir silakan. Jadi nyupir sendiri buat diri sendiri, kemana-mana sendiri begitu. Itu aduh gila, kagum banget sih seorang Winda. Orang kan mikirnya si Winda cantiknya doang gitu ya. Maksudnya cuma cantik doang, tapi ternyata pekerja keras. Ya. Iya. Oke, jadi selama kegiatan kamu berapa tahun nih berarti? Dari 2016 sampai 2024 tahun nih. Kuliah sambil ini pernah gak sih ngalamin kayak akhirnya sakit gitu loh karena terlalu capean atau bagaimana? Pernah sampai sakit, muntah-muntah, sampai gejala tipes pernah. Gejala tipes. Dan itu harus bed rest 2 pekan. Wow. Kayaknya 2 sampai 3 pekan waktu itu. Itu karena kecapean waktu itu lagi pemilu 2018 atau 2017 gitu pemilu gubernur Sulawesi Selatan kan. Itu H-1 sebelum pemilu, sebelum pilkada itu saya sakit. Tiba-tiba langsung demam dan saya harus bed rest. Setelah itu tapi saya harus tetap bertugas untuk live report karena waktu itu ada 4 calon dan saya ditugaskan untuk mengikuti 2 calon. Yang pertama itu Nurdin Halid dan juga Nurdin Abdullah. Oh, yang kebetulan sekarang udah salah satunya udah jadi naik ya. Iya, jadi ikutin terus kegiatannya dari subuh itu beneran saya keluar dari rumah itu jam 4 atau setengah 5 subuh. Dan itu dalam kondisi yang sebenarnya belum fit, tapi sudah minum obat dan lain-lain. But saya rasa saya kuat, saya bisa gitu. Padahal enggak. Akhirnya, tetap sampai di lokasi, tetap live report, tapi sebenarnya dalam perut ini mau muntah, mual, tapi ditahan sampai live report selesai. Terus habis itu ke rumah pemenangan dari Nurdin Abdullah kan waktu itu menang. Di situ beneran sudah mau muntah,
dan nahan, akhirnya bilang ke tim, aduh saya beneran sakit kepala dan pengen muntah, tapi saya butuh makanan. Tahu ujungnya makanan ya? Karena waktu itu diagnosa dokternya adalah asam lambung ya. Asam lambung. Seperti itu mah, dan karena telat makan dan lain-lain. Akhirnya saya makan, udah merasa better, sempet wawancara juga sama Nurdin Abdullah waktu itu. Desak-desakan sama orang kan banyak ya di rumah pemenangan. Betul. Setelah pulang, live report itu dari subuh sampai malam, selesainya kayaknya jam 9. Waktu itu saya nggak nyetir karena memang lagi sakit, dijemput kurang enak badan, dijemput sama bapak. Iya. Sama papa ya. Dijemput sama papa, pulang lewat jalan tol. Di situ saya sudah mulai mual dan pusing banget. Akhirnya di jalan tol saya muntah lah dalam mobil. Hah? Iya. Wow. Terus pakai plastik nggak muntahnya atau? Enggak, beneran yang dia bilang, Pak, ini udah nggak tahan mau muntah. Langsung muntah boleh di mobil? Menepi nggak? Iya, jadi karena jalan tol nggak ada rest area, cuma menepi saja. Saya langsung muntah, di situ muntahin mobil, langsung muntah di jalan. Dan setelah itu saya beneran izin dari kantor, saya sakit sampai 2 pekan atau hampir 3 pekan. Tapi itu diizinkan nggak sih? Kalau live report begitu tiba-tiba sakit itu diizinkan? Ada penggantinya? Diizinkan. Oh, ada penggantinya? Oh, kirain enggak. Gimana ya? Sakit akhirnya karena udah 1 pekan kok nggak sembuh-sembuh, ada apa? Akhirnya cek darah dan itu gejala tipes. Oh my God. Akhirnya beneran harus bed rest karena waktu itu beneran kecapean. Aduh, ini pengalamanmu cukup istilahnya strength banget gitu loh ya. Karena kamu sebenarnya udah sakit tapi kamu paksain gitu loh. Itu sebenarnya nggak baik sih buat kamu. Andai kata saya calon suami kamu, saya pasti ngingetin. Ya. Bukan dipaksain sih, tapi karena merasa profesional kerja. Saya bisa, dan waktu itu di kantor kurang kan orang. Wow, luar biasa. Dan kita harus ngikutin 4 pasang calon. Ada sih teman yang lain juga, tapi kan udah dibagi ini ikut si calon A, calon B, calon C, kayak gitu. Memang profesional banget seorang Winda ini ya. Wow, luar biasa. Nah, terus saya dengar-dengar nih, kita kan kebetulan pasangan duta bandara nih, ya kan. Kemarin dengar-dengar nih, kamu kan ditawarin nih sama beberapa perusahaan ataupun BUMN untuk jadi sekretaris tuh. Tapi kenapa kamu lebih milih jadi jurnalis dibandingin sekretaris? Padahal kalau dibilang gaji, ya lebih tinggi sih kayaknya perusahaan mereka kasih daripada jurnalis. Kenapa nih? Kenapa ya? Kok kepo banget nih? Banget ya, kepo ya. Iya, kenapa? Beberapa perusahaan menawari untuk jadi sekretaris ataupun PR atau marketing seperti itu. Tapi setelah saya merasa ya dan pikir-pikir, kayaknya mungkin saya bisa melakukan itu sebagai sekretaris atau pekerjaan yang lainnya. Tapi saya merasa menjadi jurnalis itu my passion gitu. Dan saya menemukan seorang Winda Anggrini untuk menjadi jurnalis, presenter, dan menjadi master of ceremony. Saya merasa saya suka bidang itu, dan walaupun capek, walaupun harus kerja biasa dari pagi, ketemu pagi lagi, biasa. Dan harus lanjut lagi untuk bekerja, tapi tetap merasa happy karena merasa itu adalah passion. Seberapa penting passion buat kamu? Penting banget sih. Kan kita sebagai manusia ada kalanya ketika kita merasa galau. Sebenarnya saya sukanya di bidang apa sih? Apalagi kalau zaman-zaman SMA, waktu itu saya juga sedang mencari. Mencari apa nih? Mencari pasangan kah? Mencari apa nih? Mencari jati diri ya. Okay. Cocoknya di bidang apa? Akhirnya menemukan, saya nyaman untuk menjadi seorang jurnalis, untuk tampil di depan TV, untuk bekerja di dunia penyiaran, pertelevisian, di media, dan menjadi master of ceremony. Saya merasa itu deh passion saya suka. Jadi passion itu sangat penting ya, biar kalau kita kerja itu dari hati nurani gitu. Benar. Seberapapun salary-nya, gajinya, menjadi seorang jurnalis jangan pikir keren banget ya masuk TV, pasti gajinya gede dan segala macam. Pas awal-awal gaji saya berapa ya pas jadi presenter 20.000. Zaman 2016 berapa ya? 50.000 deh kalau nggak salah per siaran. Per siaran? Aduh. Per siaran. Lebih banyak dong waktu kamu nge-MC gitu ya dibandingin gitu dong. Iya,
Tapi karena saya suka, jadi ya udah saya jalanin. Pas pindah ke Kompas TV, ya saya merasa mendapatkan salary lebih banyak, lebih tinggi. Betul. Seperti itu. Ya walaupun kalau misalkan biasa orang pikir harus panas-panasan, hujan-hujanan, ditaruh di tengah jalan, ditaruh di orang demonstrasi, di bencana alam. Tapi karena merasa passion dan kita sebagai jurnalis ingin menyampaikan informasi kepada orang banyak dan kita bekerja dengan hati, itu membuat kita merasa nyaman dan merasa bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa pemikirannya. Jadi ya kalau bisa dibilang walaupun banyak yang nawarin untuk gaji yang lebih besar, yang lebih tinggi, tapi karena saya merasa itu passion saya untuk menjadi jurnalis, saya pilih untuk menjadi jurnalis. Wow. Jadi sebenarnya kamu ini memang masuk ke jurusan komunikasi itu kan emang passion ya, bukan paksaan orang tua gitu. Bukan, itu saya sendiri yang pilih. Tapi orang tua pernah nggak sih kayak milihin, kamu nggak usah masuk di komunikasi, masuk di sini nggak? Nggak sih ya. Oh, langsung emang didukung ya? Orang tuaku sangat demokratis ya. Aduh, iya. Waktu dulu kan saya pengen jadi dokter ya, sama seperti ya anak-anak kecil yang lain, umumnya. Betul. Makanya dari SD itu belajar dengan keras banget, pokoknya harus peringkat 1 dari sekolah, SMP pun begitu, sampai SMA juga pokoknya harus masuk 10 besar atau 5 besar, atau harus jadi juara umum misalkan seperti itu. Juara umum akhirnya? Masuk sih, waktu itu peringkat 5 umum atau 3 umum. Luar biasa. Cantik, pintar, astaga. Kurang apa lagi kamu, Winda? Iya, karena pengen masuk ke kedokteran ya. Itu tapi akhirnya gitu. maksudnya komunikasi. Iya, akhirnya menemukan jati diri bahwa saya cocoknya di komunikasi. Akhirnya saya memilih ilmu komunikasi. Waktu itu di sekolah saya nggak ada yang tahu apa sih ilmu komunikasi itu. Ada sih satu orang, tapi dia jadiin pilihan kedua. Saya jadiin pilihan pertama. Jadi waktu itu saya sendirian di sekolah dan orang-orang itu apa sih kerjaannya? Itu gimana sih? Kan setiap hari kita komunikasi, ngapain harus dipelajari? Iya, banyak yang bilang kayak gitu. Guru aku bilang, Win kok pilihnya komunikasi, kok nggak dokter aja, kayak gitu. Jadi komunikasi ya paling-paling kerjanya cuma di media. Kayak Terus saya cuma bilang, oh it's okay sir, wait me on TV. Iya. Di komunikasi itu kita nggak mesti harus kerja di media. Kita bisa kerja di perusahaan-perusahaan lain, mungkin jadi public relation. Dan banyak mungkin jadi menteri komunikasi juga bisa kan. Ya amin. Semoga jadi menteri kamu ya. Pas dulu emang orang pikirnya apa sih komunikasi, apa sih media. Sekarang kita tiba di zaman yang seperti ini betul. Semuanya serba digital dan harus paham media, apalagi di era sekarang, di normal. Kalau dulu gaptek, sekarang benar-benar harus tahu seperti apa, karena komunikasinya semua lewat Zoom misalkan, atau beberapa platform lainnya atau media lainnya gitu. Luar biasa. Jadi memang karena kamu ngerasa itu passion kamu, makanya kamu milih ke situ ya, dibandingin. Padahal sebenarnya kalau kamu money hunter gitu loh, kalau saya pemburu duit gitu loh, pasti kan kamu bisa milih yang datangin kamu banyak duit gitu kan. Tapi kamu milihnya akhirnya jadi jurnalis gitu. Nah, ini pernah nggak sih, kamu kan ini di TV nih, Vin. Pernah nggak sih didatangin fans kayak gitu loh? Didatangin fans? Iya. Pernah. Ya, laki-laki perempuan nih? Perempuan. Ada nggak laki-laki yang modus kayak gitu? Ada. Banyak. Salah satunya saya mungkin guys. Nggak, saya pernah modus. Jadi karena biasa muncul di TV, biasa ada yang nonton ketika live report. Kan saya kerjanya di Kompas TV sebagai news presenter dan juga reporter. Jadi kalau misalkan di Kompas TV itu ada siaran lokal yang bisa dinonton, disaksikan sama Makassar dan sekitarnya. Terus ada yang live report, itu tayang nasional, dinonton satu Indonesia. Nah biasanya yang kalau live report sering-sering, akhirnya dinontonlah sama orang-orang yang dari luar kota Makassar. Mungkin nge-search Instagram kali ya. Nyari Winda Anggraini gitu. Akhirnya biasa DM, aku nonton kamu tadi, atau nge-mention, nge-videoin. Saya cuma bilang, terima kasih sudah menonton. Kayak gitu, paling banyak yang DM. Banyak, gak sombong sih. Sombong banget guys. DM. Yang DM, boleh nggak ketemuan gitu. Ya. Tapi kamu mau? Enggak. Guys, berarti kalau kalian salah satu yang dibalas, yang enggak, jelasan. Bukan gitu sih, tapi biasa kayak ada beberapa aktivitas akhirnya sibuk belum sempat untuk
paling bertemu di dunia virtual aja. Gimana itu, WA? Di DM aja. DM biasa. aja, oke. Nonton aja di TV ya kalau misalkan pengen ketemu Oh, iya, iya. gitu. Iya, soalnya Tapi ada pernah cewek yang akhirnya datang buat ketemuan, Kak, saya ngefans banget nih, itu karena ngelihat saya biasa MC atau nonton, pengen ketemuan dong. Akhirnya oh ya udah datang aja ke kantorku, kita ketemuan dan dia ajak makan. Sampai sekarang sih masih sering ajak makan. Oh, tapi saya mau ajak makan, kayaknya susah banget ya Winda sekarang. Oh, ini makan, oh iya. Tapi betul Win, karena yang requestan ini podcast Kak, coba sekali-sekali bikin nama Kak Winda. Jadi pemikiran gue itu pertama Win, sebelum kita ketemu itu kan emang, aduh sudah bilang, gila cantik banget ini seorang Winda, anggun banget. Serius, sebelum kita ketemu di pemilihan itu loh. Gila, cantik banget ini cewek emang ya, oh, keren. Pas ketemu, oh ternyata orangnya Winda Greni ini nggak sesombong yang saya kira gitu loh. Karena kan pemikiran gue kan, kayaknya sombong nih orang nih. Tapi ternyata tidak guys. Jadi sebenarnya dia orangnya welcome banget, sampai banyak yang minta, kayak tadi kan ada yang minta, Kak, minta tolong dong kalau ketemu sama Kak Winda, minta video ini, bilangin selamat dan sebagainya. Saya bilang, ini kok nggak ada yang minta sama saya kayak gitu ya? Itu tipsnya gimana tuh Winda ya bisa dapat kayak fans sebanyak itu loh gitu loh. Aduh, fans sebanyak itu. Saya bukan selebgram. Tapi kamu salah satu. Saya bukan artis juga. Tapi banyak loh. Itu gimana? Alhamdulillah. Kalau banyak yang seneng ya. Pakai susuk ya? Iya, pasang di sini. Enggak guys. Air wudhu ya susuknya. Wah. Masya Allah. Ya jadi saya selalu berprinsip ya, ketika kita baik sama orang lain juga akan baik ke kita. Jadi saya berusaha sebisa mungkin humble sama orang. Kalau ketemu ya senyumin kayak gitu. Tapi pernah ada nggak haters gitu loh? Haters, semoga sih nggak ada ya. Pernah sih waktu pemilihan itu. Pemilihan kita. Ya itu banyak banget loh. Itu banyak banget. Itu for the first time. Yap. Tiba-tiba kayak gitu dan saya shock, kaget. Karena ya mungkin ya tidak mengetahui seperti apa, dan ya semoga sih tidak terjadi lagi seperti itu. Tapi tadi kamu tanggapinnya gimana sih? Waktu itu ya. Waktu itu. Waktu itu tanggapinnya cuek sih ya, karena selama saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu baik dan memang seperti itu jalannya, ya sudah saya cuek. Dan teman-teman yang mengetahui saya secara personal ya mereka nggak percaya, nggak mungkin. Betul kayak gitu. Betul, akhirnya mereka support dan mereka kasih tahu kok bisa sih ada kayak gini Win. Akhirnya mereka bikin klarifikasi. Enggak, saya waktu itu nggak bikin klarifikasi apa-apa ya. Sama, kita disuruh diam kan. Waktu itu dibilangnya, coba dong bikin klarifikasi. Untuk apa? Selama kita benar ya gitu. Karena kita juga tetap mengikuti proses seleksi dan pokoknya di balik itu sebenarnya tidak seperti yang ada di media sosial. Tidak seperti karena itu. Kemarin tuh banyak banget yang melebih-lebihkan loh, Win. Kayak ini kayak gini lewat jalur belakang. Jalur belakang mana? Tanya-tanya aja di telepon secara langsung. Kita di-invite gitu dan ya udah kita jalan aja. Kalau lulus ya oke, kalau misalkan kita tidak lulus ya mungkin kita aja kemarin it's okay aja. Dan buktinya juga ya begitu. Ya begitulah. Kita nggak boleh sebut di sini guys ya. Jadi intinya kalau menghadapi haters itu ya cuek aja sebenarnya ya, karena kan memang ya hidup itu pro kontra sih. Iya, jadi waktu itu cuek dan anggap aja itu mereka peduli dengan kita. Jadi apapun yang mereka katakan ya kita bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi seperti itu dan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Betul. Seperti yang dibilang haters itu. Betul. Nah, pertanyaan terakhir guys, kira-kira nih kriteria cowoknya Kakak Winda itu seperti apa sih? Soalnya kayaknya susah banget nih yang untuk dapatin Kakak Winda, karena pertama cantik, kedua mandiri nih, mandiri betul ya? Udah mandiri, mandi sendiri, makan sendiri gitu ya. Terus ketiga bisa cari duit lah istilahnya. Terus keempat ya pekerja keras. Kira-kira kriteria cowok Kak Winda itu seperti apa? Simpel sih. Wih gila, simpel sih. Tapi yang penting bawa mobil, ada rumah sendiri. Apa nih kira-kira? Tipikalnya kalau secara fisik lebih tinggi daripada saya. Oh, saya dong guys. Nggak bercanda. Terus kedua? Lebih tinggi dan mengerti pekerjaan saya, mengerti kesibukan saya.
dan bisa membuat saya nyaman. Nyaman, asik. Senyaman apa nih? Dan dia sabar menghadapi saya gitu. Terus yang keempat otomatis yang bisa bimbing kamu. Iya. Ya nggak sih, betul ya. Soalnya setahu saya sih seorang Winda itu pasti carinya cowok yang taat agama, ya. Yang kedua rajin sholat. Kamu mau disolatin atau sholat? Sholat berdua dong. Sholat berdua, ya. Jadi ini buat yang cari jodoh ya. Ini Winda masih jomblo, statusnya sekarang atau gimana ya? Kepo deh. Kepo. Jadi kalau misalnya mau tahu langsung DM aja ya. Siapa tahu tiba-tiba langsung ada yang DM kamu, Winda aku berani panai kamu segini gitu loh. Jadi Makassar itu doain aja. Oh, sudah ada nih kayaknya. Ya. Soalnya kayaknya ada nih ya. Doain tapi tunggu aja tanggal mainnya nanti. Siap. Pasti kalau misalkan sudah ada ya pasti akan dipublish. Ya. Yap. Tapi kamu tipikal cewek yang publish cowok di sosial media kamu atau enggak sih sebenarnya? Kalau misalnya ada pacar atau ada hubungan. Kamu tuh hubungannya dipublish atau enggak sih sebenarnya? Menurutku sebuah hubungan apalagi kayak pacaran gitu adalah privacy menurutku. It doesn't mean harus saya upload setiap saat. Tapi mungkin upload tapi close friend ya. Oh, jadi kayaknya saya bukan close friend kamu ya. Jadi saya tahu. Oh, makasih loh. Tidak, saya close friend kamu karena itu hari sempat kamu bagiin. Pokoknya di Instagram itu kalau close friend yang hijau-hijau itu kan. Ya kan? Saya pernah kok lihat tapi bukan tentang pacar sih. Kayaknya gitu. Ngomong apa kamu gitu. masuk close friend? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Okay. Udah dikeluarin. Oh, terima kasih loh Winda. Saya tidak masuk lagi di close friend kamu. Jadi menurutku itu privacy. Dan apalagi di media sosial kita tahu lah bagaimana netizen itu. Kita nggak tahu siapa yang baik sama kita, siapa yang jahat mungkin sama kita. Jadi kalau menurutku itu privacy, nggak mesti harus aku upload. Saya berprinsip nanti akan saya upload ketika mungkin acara lamaran atau mungkin akad nikah atau nikahan. Sekarang banyak banget artis yang gitu loh. Ketika dia sudah menjadi suami saya secara resmi, ya udah pasti akan saya upload kan. Kamu ini kayaknya ikut-ikutin artis-artis gitu loh. Kamu nggak taruh kan? Taruh ya? Kamu menganut sistem taruh juga nggak sih? Mirip-mirip sama ini Reza yang lagi viral ya. Oh, oke. Jadi intinya kamu bukan cewek yang nge-publish hubungan kamu ya di sosial media, bukan ya? Oke deh. Nah, kira-kira nih tips buat teman-teman yang sekarang mungkin atau generasi muda nih Win yang lagi butuh istilahnya, Kak saya ini bingung dengan passion saya. Terus dia misalnya harus ikutin orang tuanya atau ininya itu kira-kira ada nggak sih tips dari kamu bagaimana untuk bisa mengikuti passion kita sendiri? Gitu. Oke, tipsnya pertama tahu kamu sukanya apa, passion kamu apa. Kalau misalkan sudah menemukan itu, ya sudah kamu jalani dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin dengan usaha dan kerja keras, selalu tingkatkan kualitas kamu untuk selalu menjadi baik dan menjadi lebih baik seperti itu. Mungkin memang ada yang beberapa orang tua tidak setuju ya, mungkin ada beberapa orang tua yang harus mengikuti keinginannya, harus jadi seperti ini dan seperti ini. Kamu bisa mengomunikasikannya, bisa ngobrol, ajak. Saya sukanya di bidang ini, Pak, Ma, Pi, gitu. Ayah, Bunda, saya sukanya di kok banyak banget ya? Bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol seperti itu. Karena kalau misalkan saya menjalani apa yang mungkin ayah bunda inginkan, mungkin saya akan mengerjakannya tidak sepenuh hati. Mungkin saya bisa, tapi hasilnya siapa yang tahu akan maksimal atau tidak. Betul. Kayak gitu sih. Pokoknya kalian harus terus semangat, jangan pantang menyerah, selalu menjalin relasi yang baik dengan orang lain karena kita tidak tahu, terkadang kita mendapatkan rezeki dari orang lain gitu. Misalkan saya punya kenalan nih cari MC, kayak gitu kan, atau misalkan di perusahaan saya ini lagi kosong, lagi butuh sekretaris mungkin, atau lagi butuh PR atau seperti apa. Ya selalu menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Jadi semuanya nanti bisa bekerja sama seperti itu. Jadi pokoknya jalani apa yang kamu sukai dan insya Allah itu bisa jadi berkah. Ya, oke deh. Thank you banget nih Kak Winda ya hari ini. Aduh podcastnya
bisa ngambil waktunya Kak Winda yang sibuk banget, saya tahu. Kan ya masanya berapa kali saya undang, kayaknya sibuk banget. Akhirnya bisa terrealisasi hari ini gitu loh. Jadi teman-teman nanti misalnya ada yang punya pertanyaan buat Kak Winda, nanti saya sertain nama Instagramnya di bawah sini. Yap. Jadi bisa langsung follow Kak Winda juga ya. Soalnya nanti bisa bagi ilmunya mungkin ya Kak Winda kalau misalnya lagi ada yang DM atau sebagainya. Iya. Jadi teman-teman boleh tanya apapun tentang sama Kak Winda gitu ya. Kak Winda ya sama ini. Paling Winda aja. Ya, okay. Boleh tanya soal mengenai broadcasting atau soal ya seputar komunikasi gitu ya. Bisa ya. Bisa. Beberapa banyak yang DM seperti itu dan ya saya akan balas. Wow, luar biasa. Walaupun mungkin agak lama ya, karena saya tipikal orang. Enggak, saya bukan yang dikit-dikit ngecek, dikit-dikit. Ya, betul. Ngecek. Saya tahu itu, guys. Karena saya di DM, dia palingan balasnya pagi, saya DM malam baru dibalas. Astaga. Kalaupun misalkan saya lagi buka Instagram atau buka WhatsApp atau sosial media yang lainnya, paling saya cuma update, tapi saya punya waktu kayak misalkan nanti deh saya sekalian balas semuanya seperti itu. Jadi biasa ada yang komen, Win tahun depan aja balesnya. Iya, saya juga karena kayak gitu. Biasa DM-nya udah 2 hari atau sehari. Yep. Tapi biasa saya nggak lihat atau ketutup sama grup dan saya memang kayak oke, nanti jam sekian saya akan buka DM untuk balesin orang-orang. Jadi emang udah ada jadwalnya ya, luar biasa. Oke deh. Bukan sombong. Maaf. Iya, oke. Oke, thank you banget nih Kak Winda hari ini ya. Jadi bisa bilang nggak sih, hello guys, ni hao gamara mentong, bisa nggak sih? Itu tagline saya guys. Oke. Bisa? Kita oke? 1, 2, 3. Hello guys, ni hao gamara mentong. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek terus video selanjutnya ya dan subscribe otomatis YouTube saya. Bisa ya? Saya yang bilang jangan lupa like, comment, share, and subscribe channelnya. Iya. Kamu punya channel juga nggak sih, Win? Doain aja, pengen sih kayak ngumpulin niatnya aja yang lama ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pasti saya infoin di Instagram saya juga. Biar tapi saya bukan selebgram. Ya. Collab bareng dong. Mau banget saya collab. Nanti mungkin selanjutnya bisa ada next project lagi Kak. Saya bikin podcast kedua sama Kak Winda karena pasti banyak banget yang request. Nanti kita lihat di kolom komentar kira-kira konten apa yang akan kalian, misalnya kalau saya bikin podcast sama Kak Winda, kira-kira mau bahas apa. Oke guys. Jadi thank you dan see you. Bye bye. Gamara Mento.